Ya, pemirsa, sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi para korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu secara langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah, kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Ya, akibat ledakan ini, pemirsa, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar dan 2 rumah porak-poranda. Seorang ibu rumah tangga dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam akibat alami luka bakar usai terjadinya ledakan tabung gas di rumah warga yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan ini, gas berukuran 12 kg ini, 2 bangunan rumah porak-poranda, serta beberapa lainnya terdampak. Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Dia tidak ada ventilasi udara keluar, yang jelas di sini rumahnya juga dia orangnya tertutup, jadi kami tidak tahu setelah terjadi ledakan aja yang tahu. Tapi kata dia tadi, dia mau, katanya dia duduk di sini tadi dia bilang dia menyalakan gas tiba-tiba meledak. Sementara itu, pemirsa, 5 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Juraganan 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama ini hangus terbakar pada Minggu siang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api melalap rumah di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kontrakan apa gimana? Kontrakan. Dari rumah pertama ini nih kebakaran. Perkiraan rumah berapa bang yang kebakar? 3 rumah, 3 petak kan kebakar, 3-3-nya. 3-3-nya abang, 3-3-nya rumahnya. 3-3-nya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Diperkirakan lebih dari 5 rumah yang hangus dalam kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya, Pram, tadi kan dugaan sementara karena lupa mematikan kompor. Nah, ini benar. Memang menjadi perhatian ya bagi kita semua yang ingin meninggalkan rumah, dipastikan apapun itu sudah yang aman, bisa, terkendali, membuat atau berpotensi menyebabkan kebakaran ini sudah dimatikan gitu, seperti misalnya aliran listrik ataupun kompor gas. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk meninggalkan rumah aja, kebanyakan juga nih para lansia nih kebanyakan yang lagi memasak lupa nih kalau kompornya masih menyala ketika memasak. Mungkin sebaiknya memberitahukan orang rumah juga kalau saya sedang memasak. Bisa diingetin seperti itu. Betul, atau enggak yang lalai juga, kadang masak sambil
bermain handphone. Jadi lupa aja. Jadi lupa ketinggalan tiba-tiba. Wah, tapi mungkin itu bisa lebih cepat ya diselesaikannya, maksudnya diatasinya ya. Karena kan dia masih ada di dalam rumah, tapi ini kalau misalnya sampai sudah meninggalkan rumah. Wah, itu bahaya banget sih pemirsa. Dan tahu nggak sih pemirsa, ternyata pemirsa hampir setiap hari kita sebagai orang media pasti ada aja peristiwa kebakaran hampir setiap harinya pemirsa. Karena hal kecil biasanya korsleting listrik lah, kompor lupa dimatikan lah. Mungkin kita sebagai pemilik rumah harus lebih waspada lagi, dicek lagi nih aliran listriknya nih. Kalau untuk korsleting listrik stop kontaknya udah lama nih, harus diganti atau enggak seperti Betul, itu. saya juga pernah melihat ya Pram, berita bahwa ditinggalkan rumah mudik, kemudian kipas angin menyala. Waduh. Kipas angin ternyata mengalirkan panas, kemudian meleleh dan menyebabkan kebakaran. Bahkan dari kipas angin saja bisa loh Pram. Ya benar pemirsa, jadi harus lebih berhati-hati lagi ya. Kita ke informasi lain pemirsa, untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang warga di rangkaian pesta pernikahan anak KDM, polisi lakukan olah tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. Polisi mengecek sistem keamanan saat acara berlangsung. Polisi menggelar olah TKP pesta rakyat yang berujung maut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi, warga berkerumun dan berdesak-desakan, serta alur pembagian makanan gratis. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung kepada sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian ataupun tidak, serta siapa saja yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain, sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Kita sudah fokus kepada penanganan, membantu korban dan lain sebagainya. Sebelumnya, insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa. 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Sementara itu, 4 korban selamat saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga korban selamat dalam insiden ricuh pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut dan kondisinya terus membaik. Pasca insiden ricuh pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Namun karena banyaknya orang yang datang, istrinya terseret hingga jatuh pingsan. Kita waktu itu ingin ketemu sama Pak Dedi lah. Iya, kita injak tuh. Udah siang tuh, orang makin banyak tuh, langsung tuh, wah berjatuhan tuh. Saya saring istri saya ketemu, tahu-tahu udah di mobil ambulan. Sebelumnya insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa, 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan.